Dunia tidak rusak, tapi kosong. Kehidupan tidak hancur, melainkan menghilang perlahan tanpa jejak. Di lapangan sunyi, Jaka Sembung memasang kembali kepalanya yang terlepas, lalu langsung merasakan ketidakseimbangan besar. Sesuatu sedang menarik kehidupan dari alam, bukan menghancurkannya, tapi mengosongkannya. Ia bergerak tanpa ragu. Semakin jauh melangkah, dunia semakin mati. Pepohonan berdiri tanpa energi, tanah terasa dingin, udara seperti kehilangan napas. Dalam perjalanan itu, Jaka Sembung mulai merasakan gangguan, bukan hanya dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri, seolah ada bagian yang dipanggil kembali. Di tengah hutan yang hampir tak bernyawa, ia berhenti. Kehadiran lain terasa jelas. Dari bayangan yang tidak wajar, muncul pendekar mata satu, sosok dengan aura yang menyerap kehidupan. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Kepalamu adalah kunci." Lalu pertarungan langsung pecah. Jaka Sembung menyerang cepat dan keras, namun tidak ada yang benar-benar mengenai. Lawannya seperti tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama. Dalam serangkaian benturan panjang, Jaka Sembung terus mencoba membaca pola, meningkatkan tenaga, mengganti strategi, namun semuanya gagal. Ia mulai terdesak, jatuh, bangkit, jatuh lagi. Waktu terasa panjang, pertarungan berlangsung lama, tapi hasilnya tetap sama. Ia tidak bisa menyentuh inti kekuatan lawan. Di sela pertarungan panjang itu, perubahan mulai terlihat. Bayangan Jaka Sembung bergerak tidak selaras. Awalnya kecil, lalu semakin jelas, hingga akhirnya benar-benar terpisah. Bayangan itu berdiri sendiri, lalu berubah menjadi sosok Jaka Sembung yang lain, lebih dingin, tanpa emosi. Pendekar mata satu menjelaskan inti masalah. Kekuatan Jaka Sembung berasal dari pemisahan dirinya sendiri. Ia tidak pernah utuh, dan selama ini hidup dengan bagian jiwa yang hilang. Pertarungan pun berubah menjadi panjang dan berat. Jaka Sembung melawan lawannya sekaligus melawan dirinya sendiri. Dalam durasi panjang pertarungan itu, Jaka Sembung mencoba berbagai cara, menyerang lebih keras, bergerak lebih cepat, bahkan mencoba menghindar dan membaca celah. Namun bayangannya selalu selangkah lebih tepat, karena ia adalah dirinya sendiri. Setiap kesalahan Jaka Sembung dimanfaatkan, setiap keraguan diperbesar. Ia semakin lemah, bukan karena kehabisan tenaga, tapi karena tidak seimbang. Pendekar mata satu tidak terburu-buru mengakhiri. Ia terus menekan, seolah ingin memaksa Jaka Sembung memahami sesuatu. Waktu berjalan panjang, tekanan semakin dalam, hingga akhirnya Jaka Sembung berada di titik terendah, tidak mampu lagi mengandalkan kekuatan. Di titik itu, ia berhenti, tidak menyerang, tidak bertahan. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia menolak bagian dirinya sendiri, dan itulah sumber kelemahannya. Perlahan, di tengah tekanan yang terus berlangsung, ia membuka dirinya, menerima semua yang selama ini ia buang. Bayangan itu mendekat, tidak lagi menyerang, tapi seolah menunggu keputusan. Jaka Sembung tidak melawan, ia menerima. Saat bayangan menyatu kembali, energi besar meledak. Perubahan tidak instan, tapi terasa stabil. Dalam fase ini, kekuatannya tidak lagi liar, melainkan terarah. Ia menjadi utuh secara tenaga dan jiwa. Pendekar mata satu melihat perubahan itu dan akhirnya menyerang penuh. Pertarungan terakhir berlangsung panjang, namun kini seimbang. Jaka Sembung mampu membaca setiap gerakan, menahan tekanan, dan membalas dengan tepat. Tidak terburu-buru, tidak membuang tenaga. Dalam rangkaian pertarungan akhir yang panjang, Jaka Sembung perlahan menemukan celah. Sumber kekuatan lawan terpusat pada mata satu itu. Ia tidak langsung menyerang, tapi menunggu momen yang tepat di tengah tekanan. Saat celah muncul, ia bergerak cepat dan langsung. Satu serangan penuh tenaga dalam dilepaskan. Benturan besar terjadi. Setelah ledakan meredah, pendekar mata satu berdiri goyah. Matanya retak, lalu padam. Tubuhnya runtuh perlahan. Sebelum menghilang, ia mengungkap bahwa dirinya bukan musuh, melainkan penjaga bagian jiwa Jaka Sembung yang hilang. Dan pertarungan ini memang harus terjadi agar Jaka Sembung kembali utuh. Setelah itu, dunia perlahan pulih, kehidupan kembali, angin berhembus, alam hidup kembali. Jaka Sembung berdiri diam sejenak, lalu pergi tanpa kata. Ia tidak menang karena mengalahkan lawan, tapi karena menerima dirinya sendiri.